Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada awal tahun pertamanya belajar, ibunya menyuruh Lin Tian membaca semua buku yang ada di sekte ini. Dan setelah itu, ucap Bing Ming dan kemudian Bing Ming pun segera menceritakan seluruh apa yang dia lakukan dan ajarkan kepada Lin Tian selama 1 tahun lebih. Setelah mereka mendengarkan semua ceritanya, mereka tampak sangat terkejut. Hanya butuh 1 tahun untuk menghafal seluruh buku yang ada di sekte, dan 1 tahun selanjutnya dia dilatih dan bisa sekuat ini. Betapa kuatnya jika dia dilatih sampai ia tumbuh dewasa. Dia pasti akan menjadi generasi muda terkuat di seluruh benua. Pikir mereka terdiam sesaat, sebelum Lin Tian tiba-tiba saja mengeluh kepada ibunya. "Ibu, An-er lapar, An-er ingin makan rendang," ucap Lin Tian sambil memegangi perutnya. Mendengar anaknya kelaparan, ibunya segera merespon. "Baiklah sayang, ibu akan membuatkan rendang untuk An-er," balas Ki-er sambil tersenyum. "Tunggu sebentar, bukankah An-er telah membuat pil dan jimat?" tanya Bing Ming. Semuanya ada di dalam cincin ini Nek," jawab Lin Tian. "Bagus, sini, sisanya berikan kepada nenek. Pil dan jimat itu akan nenek berikan kepada murid lain untuk mereka pelajari," ucap Bing Ming. "Baik Nek," balas Lin Tian, "anak yang pintar." "Ki-er, apakah muridmu sudah pulang?" tanya Bing Ming. "Hanya Lulu yang pulang bersama Ki-er, dan yang lainnya masih berada di sana." "Oh iya, guru, Lulu masuk 10 besar, dan besok Jiang Yi akan bertanding untuk memperebutkan juara pertama," jawab Ki-er sambil tersenyum. Mendengar jawaban Ki-er, para tetua terlihat sangat senang. Itu berarti bahwa murid dari sekte mereka sudah mulai ada perkembangan. "Bagus sekali," balas Bing Ming. Jika An-er diperbolehkan ikut, An-er pasti dapat mengalahkan mereka dengan mudah," ucap Lin Tian sambil mengacungkan kepalan tangannya yang kecil. Mendengar perkataan Lin Tian, semua orang hanya tersenyum. "Hahaha, itu sudah jelas, kamu bahkan hampir membunuh murid kami hanya dengan sekali pukul. Apalagi dengan murid yang kekuatannya lebih rendah, mungkin mereka benar-benar akan mati jika menerima pukulanmu." "Hahaha," ucap seseorang dari sekte langit, "anak ini. Cepat panggil Lulu ke sini untuk membawa An-er bermain," ucap Bing Ming. "Baiklah guru," balas Ki-er. Setelah itu, Ki-er segera mengeluarkan batu komunikasi, dan memerintahkan Lulu untuk menemuinya. Beberapa saat kemudian, Lulu pun datang, dan segera mengajak Lin Tian bermain di luar. "Adik, sepertinya cucumu itu belum bisa mengendalikan kekuatannya itu. Walaupun dia hanya menggunakan tinjunya saja, dan juga tidak menggunakan ki-nya, tetapi dia berpikir bahwa tinjunya itu hanya tinju yang biasa-biasa saja. Aku saja yang melihat tubuhnya, bahkan tubuhnya itu sangatlah kuat," ucap Bing Ye. "Kakak benar. Aku telah mengajarkannya semua yang aku ketahui. Tapi untuk hal itu, aku memang tidak bisa. Aku hanya menyuruhnya untuk tidak menggunakan ki-nya, dan aku hanya menyuruhnya untuk menggunakan tinjunya saja," balas Bing Ming. "Bibi, apakah Bibi sudah menelusuri apa yang ada di dalam tubuhnya?" tanya Bing Yang. "Oh, soal itu ya. Aku masih bingung harus mengatakannya kepada kalian atau tidak," jawab Bing Ye. "Memangnya kenapa Bi?" tanya Bing Yang. "Akan tetapi, jika kalian berjanji untuk tidak menceritakannya keluar, dan hanya para petinggi sekte saja yang mengetahuinya, aku berjanji akan memberitahukannya kepada kalian," jawab Bing Ming. Mereka semua berpikir beberapa saat, dan kemudian mengangguk. "Baiklah, kami berjanji," ucap mereka semua. "Pondasi di dalam tubuhnya itu, anak itu memiliki tubuh 8 elemen," ucap Bing Ming. "Cerot." Mereka semua lagi-lagi menyemprotkan darah dari hidung dan mulut mereka. "Tubuh macam apa itu?" tanya seseorang dari mereka. "Itu adalah tubuh legendaris yang bisa dengan mudah menguasai semua elemen di dunia ini. Bahkan telah dikatakan bahwa, tubuh itu sangatlah kuat. Ada sebuah cerita, pada zaman dahulu kala, itu terdapat seorang dewa yang datang ke dunia ini dengan kekuatan 8 elemennya.
Dewa itu datang untuk menghancurkan Yimo dengan kekuatan elemennya. Dewa itu juga hebat dalam menggunakan ruang teleportasi, dan juga tidak bisa mati dengan mudah. Dewa itu sangatlah kuat, tapi itu hanyalah urban legend. Dan cerita itu tidak dapat dipastikan kebenarannya, jawab Bing Ming sambil menjelaskannya. Tetapi setelah mendengar kalau anak ini memiliki tubuh 8 elemen, betapa menakjubkannya hal itu. Setelah mendengarkan penjelasan Bing Ming, orang-orang nampaknya sedang melamun, dan mata mereka berkilauan. Adik, apakah kamu serius? Tanya Bing Ye. Aku sangat serius. Aku sudah menelusurinya sesuai dengan yang ada di dalam buku, dan itu memanglah tubuh 8 elemen. Jawab Bing Ming. Setelah mendengar jawaban adiknya, leluhur Bing Ye tiba-tiba saja berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sangat bagus, sangat bagus. Aku memiliki cucu dengan tubuh 8 elemen. Hahaha, mari kita lihat, siapa yang berani melawannya di saat dia sudah dewasa. Sekte kami diberkahi surga, hahaha, ucap Bing Ye dengan bangga. Kakak, tenanglah, ucap Bing Ming. Mendengar ucapan Bing Ming, Bing Ye kembali duduk. Maaf adikku, kakak tidak bisa menahan kebahagiaan ini. Balas Bing Ye, yang menjadi masalahnya adalah, Lin Tian bukanlah cucu kandungku. Ucap Bing Ming. Bang, semua orang terkejut bukan main setelah mendengar perkataan Bing Ming. Hah, adik, bukankah dia adalah anak dari muridmu? Tanya Bing Ye. Bukan, dia hanyalah anak angkatnya, jawab Bing Ming. Apa? Lalu, dia anak siapa? Tanya semua orang. Kier, cepat ceritakan, ucap Bing Ming. Baiklah guru, balas Kier. Setelah diperintahkan gurunya, dia pun segera menceritakan awal mula dia menemukan Lin Tian, dan bagaimana dia bisa membawanya ke sini. Setelah mendengar semua cerita dari Kier, semua orang dari Sekte Langit agak terdiam. Seorang anak dari usia 1-3 tahun hanya dirawat oleh seekor harimau. Lalu setelah berusia 4 tahun, dia hidup seorang diri selama 2 tahun dengan makanan yang telah disiapkan oleh harimau itu. Adik, jangan-jangan harimau yang telah menciptakan arai penghalang, dan juga pesan seperti itu, mungkin saja harimau itu telah mencapai kultivasi yang tinggi. Kemungkinan karena dia terluka parah, dan pada akhirnya dia mati. Ucap Bing Ye, benar sekali, dia sudah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tetapi dialah yang pertama kali menemukan Lin Tian, dan kemudian merawatnya dengan baik. Bahkan harimau itu telah memberikan inti kristalnya kepada Lin Tian, dan inti kristal itu akan melebur jika kekuatan Lin Tian sudah cukup kuat. Jawab Bing Ming. Setelah merenung sejenak, Bing Ming segera melanjutkan. Walau bagaimanapun juga, dia adalah cucuku, dan juga anak dari muridku. Seandainya dia tidak hebat, aku akan tetap merawatnya. Itu karena dia telah memanggilku nenek, ucap Bing Ming. Setelah mendengar perkataan dari leluhurnya, para tetua Sekte Salju segera mengangguk. Dan bahkan, mereka semua telah menganggap Lin Tian sebagai keponakannya sendiri. Sejak dia pertama kali datang ke sekte kami, dia adalah berkah bagi kami. Dia juga tidak pernah meminta yang aneh-aneh, dan mengerti keadaan di sekte kami. Jika kami tidak mengizinkannya, dia akan menurutinya. Dan kami juga telah mengajarkannya cara untuk menghormati orang yang lebih tua. Ucap Bing Ming. Adik, kamu benar, ucap Bing Ye. Bibi, kami berjanji, kami tidak akan menceritakan rahasia ini kepada siapapun, dan ini akan menjadi rahasia semua orang yang hadir di sini. Ucap Bing Yang, karena mereka semuanya sudah tahu bahwa, jika hal ini menyebar keluar, Lin Tian akan menjadi target nomor 1 para kultivator kuat untuk membunuhnya. Jika Lin Tian tidak dibunuh, ketika dia sudah dewasa, dia pasti akan sangat menyusahkan praktisi kuat yang ada pada saat ini. Siap, kami berjanji, ucap semua orang. Baiklah, aku akan mempercayai kalian. Ucap Bing Ming. Adik, jika aku boleh mengusulkan, bagaimana jika sektemu dipindahkan ke sekte langit kami? Karena jika aku perhatikan murid di sini, mereka semua tidak kalah jauh dengan murid kami dari sekte langit. Ucap Bing Ye. Sabar ya kak,
aku harus menanyakannya dulu kepada murid-muridku. Balas Bing Ming, jika leluhur mau, kami siap untuk pindah ke sana. Itu juga akan menjadi keberuntungan bagi kita, dan murid-murid juga pasti akan bertambah kuat jika berada di sana. Ucap Bing Xian. Setelah mendengar ucapan dari Bing Xian, para tetua sekte salju pun segera mengangguk. Mereka tahu bahwa leluhur sebenarnya ingin kembali ke sektenya, dan mereka semua adalah orang-orang yang ikut dengan leluhur sejak mereka masih muda. Mereka semua dipungut oleh Bing Ming dari berbagai macam keadaan. Ada yang dari pengemis, gembel, dan juga anak yang terlantar. Selama ini, mereka semua menganggap leluhur Bing Ming sebagai ibu mereka sendiri. Jadi, kemanapun Bing Ming pergi, mereka semua akan ikut. Kalian, ucap Bing Ming karena tersentuh, hahaha. Baiklah, kita sudah sepakat, biarkan keponakan sialanmu itu yang akan mengurusnya. Ucap Bing Ye. Mendengar ayahnya mengatakan keponakan sialan, bibir Bing Yang pun berkedut-kedut. Kenapa, kamu tidak suka? Ayo sini maju, aku akan memukulmu sampai babak belur jika kamu berani. Ucap Bing Ye kepada anaknya, hahaha, ayah suka bercanda ya. Mana berani aku melawan ayah, balas Bing Yang. Melihat kelakuan anak dan ayah ini, Bing Ming sedikit tersenyum. Temperamen kakaknya ini masih tidak berubah, dari kelihatannya, anak dan ayah ini sepertinya suka bertengkar. Saudari Luoru, apakah kamu tidak tersiksa melihat mereka seperti ini? Pikir Bing Ming, jika hal itu terjadi di depan Luoru, mereka berdua pasti akan digantung di depan rumahnya. Baiklah kalau begitu, Bibi akan menyerahkannya kepadamu. Ucap Bing Ming, siap Bi, balas Bing Yang, kenapa sikap ayah sangat berbeda sekali dengan Bibi? Pikir Bing Yang, ketika Bing Ye mengetahui wajah cemberut anaknya ketika menatapnya, dia pun segera mengetahui apa yang dipikirkannya. Heh, anak durhaka, kamu pasti sedang menjelek-jelekkan diriku. Sini kamu, teriak Bing Ye, hahaha, ayah ngelawak ya. Mana berani aku menjelek-jelekkan ayah, balas Bing Yang sambil memaksakan senyumnya. Sudah-sudah, kakak jangan terus-terusan memarahi Bing Yang. Ucap Bing Ming. Mendengar ucapan adiknya, Bing Ye segera duduk, dan kemudian berkata. Awas saja ya, ayah akan menghajarmu kalau sudah tidak ada Bing Ming. Ucap Bing Ye dengan batinya. Setelah mengancam anaknya, dia pun segera bertanya kepada Bing Ming. Oh iya, adik, aku ingin membahas Lin Tian, ucap Bing Ye. Iya kak, memangnya kakak ingin membahas apa, tanya Bing Ming. Anak itu sangat kuat dalam kultivasinya, dan bahkan juga berbakat dalam pembuatan pil, penyulingan, arai, jimat, dan juga pemurnian senjata. Setidaknya, kita harus mengurangi atau mengajarkan salah satu di antara itu kepadanya, karena akan tidak baik jika kita mengajarkan semuanya sekaligus kepada Lin Tian. Ucap Bing Ye, ucapan kakak memanglah benar, tapi kak, aku juga bingung dengan hal itu. Balas Bing Ming, Bibi, bagaimana jika dia mempelajari arai saja? Jika dia bisa membuat arai ruang seperti itu berarti dia sudah mencapai tahap master tingkat 4 atau 5. Karena dia juga bisa membuat jimat, jadi, aku bisa mengajarinya arai dan jimat. Itu karena, arai dan jimat memiliki dasar yang sama. Meskipun mempelajari itu tidak akan mempengaruhi kultivasinya, tapi hal itu akan sangat membantu, dan juga akan sangat berguna. Ucap Loulu, karena Loulu berpikir bahwa, Lin Tian ini adalah bakat yang sangat langka. Tidak, Tetua Agung. Dia haruslah menjadi seorang alkemis. Karena aku telah memprediksikannya bahwa, dia akan menjadi raja alkemis di usia mudanya. Jika dia diajarkan arai, itu akan membuat bakatnya hilang. Ucap tetua kelima yang bernama Ling Jiu, di dalam sekte, itu sudah ada leluhur yang mencapai tahap master tingkat raja puncak dalam pemurnian pil, dan tetua itu juga termasuk salah satu monster tua. Jadi, dia sudah tidak terlalu peduli dengan dunia luar. Tetapi jika monster tua itu tahu bakat yang dimiliki Lin Tian, monster tua itu sudah pasti akan keluar dan merebutnya secara langsung. Itulah sebabnya tetua kelima berencana akan melaporkan hal ini kepadanya, setelah ia kembali ke sekte nanti.
Untuk sekarang ini, dia akan mempertahankannya agar Lin Tian tidak diambil oleh orang lain. Tidak. Dia juga berbakat dalam pemurnian senjata, dan dia seharusnya berada di pemurnian senjataku. Jika aku melihat senjata kecil yang telah dibuat olehnya cukup bagus, dia hanya perlu sedikit dipoles lagi agar bisa menjadi raja pemurnian senjata. Ucap tetua keempat yang bernama Du Shao Sudot, dan pada akhirnya, para tetua segera berdebat untuk memperebutkan Lin Tian. Melihat perdebatan itu, wajah Bing Ming pun menjadi tidak sedap untuk dipandang. Ketika Bing Ye melihat wajah adiknya menjadi sangat burik, dia pun segera berteriak. Diam semuanya, kenapa kalian ribut sekali? Jika hanya mengandalkan kemampuan kalian, kalian semua tidak ada yang cocok untuk mengajari cucuku. Teriak Bing Ye, leluhur tua yang tak tahu malu, enak saja dia langsung memanggil anak itu sebagai cucunya. Lihat saja nanti, leluhurku sudah pasti akan mengambilnya darimu. Ucap seorang tetua dalam hatinya, lalu guru, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Lin Hou, di antara para tetua tertinggi, dan bahkan saudaranya, yaitu Lin Hou, mereka semua nampak terlihat tenang. Dia juga hebat dalam seni bela diri dan arai, dan dia juga merupakan salah satu yang mempelajari dua kekuatan sekaligus, serta ahli dalam strategi sekte. Aku pun juga bingung, bakatnya ini sungguh spektakuler. Sepertinya kita hanya bisa menyerahkannya kepada leluhur lama. Jawab Bing Ye, sekelas leluhur Bing Ye saja, itu masih kebingungan dengan anak ini. Karena dia tahu bahwa, anak ini cukup luar biasa, jadi, setelah dia kembali, dia akan segera berdiskusi dengan para leluhur lama yang ada di sekte. Adik, bagaimana menurutmu? Tanya Bing Ye, jangan tanya aku sendiri juga bingung. Jika itu adalah leluhur, mungkin Lin Tian bisa belajar dengan lebih cepat. Jawab Bing Ming, karena dia dan kakaknya tidak bisa mengajarinya terlalu banyak, tapi para leluhur lama pasti bisa mengajarinya. Karena mereka sudah hidup dengan waktu yang sangat panjang, mereka pasti sudah mempunyai banyak pengalaman. Oh dewa, jika anak itu benar-benar belajar oleh leluhur lama, seberapa tinggi tingkat yang bisa dia capai dalam beberapa tahun? Apakah mungkin, dia akan mencapai tingkatan seperti itu? Pikir mereka semua, baiklah kalau begitu, semuanya sudah sepakat. Mari kita bubar untuk beristirahat terlebih dahulu. Ucap Bing Ye, mendengar ucapan Bing Ye, semua orang segera mengangguk. Baiklah guru, aku juga akan memindahkan arai yang dibuat oleh Lin Tian itu ke sini. Sepertinya, arai itu hanya bisa bertahan 1 bulan saja. Jika aku merubahnya sedikit, arai itu dapat dipertahankan dengan baik. Kata Loulu, baiklah, aku serahkan kepadamu saudara kedua. Balas Bing Yang, mereka berencana untuk kembali, dan mempersiapkan semuanya untuk kepulangan leluhur Bing Ming beserta seluruh muridnya. Sebelum mereka keluar, Lin Hou terlihat agak kikuk ketika ingin bertanya, "Kier, bisakah kita berbicara sebentar?" Tanya Lin Hou. Uhuk, leluhur Bing Ye batuk-batuk, mendengar kode keras dari leluhur Bing Ye. Semua orang yang mendengarnya segera meninggalkan mereka berdua, melihat semua orang yang tiba-tiba bubar begitu saja, itu membuat Kier tidak bisa berkata-kata, dan kemudian menjawabnya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Jawab Kier. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.